dan Ibu Silvana sudah berhasil sampai dia. Dia dari jam 6 sudah persiapan, sudah berangkat, panggil hujan, dia nggak mau ngambil gitu. Di sini tapi ini kelas 12 WWS 2 dan 1 digabung jadi satu kelas, total ada 67 siswa. Learning by doing itu jadi belajar sambil doing langsung gitu, praktek langsung gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada jenis pemandu. Yang pertama itu adalah pemandu khusus, hanya bertugas di museum ya, nggak di luar. Ya seperti Pak Alek ya, yang kerjanya di museum juga. Saya juga waktu itu magang khusus di Museum Sejarah Jakarta. Jadi nanti di sana itu kita menjelaskan sejarah museum, koleksi. Biasanya ada masterpiece-nya nih, kita jelasin ke turis ataupun warga lokal gitu ya, yang berkunjung dan memerlukan pemandu seperti kita gitu. Nah, ini kita jelasin. Kamu bahasa Arab. Misedap, yeah. It's just like Singapore lasagna something, and I just mix it like with cheese and also milk, and it's actually kind of good because I've tried it like twice before, yeah. And after that, for my twice trial, it was good, and I think I just recommend it to you guys about the food I made before because it's like tastes creamy and gets from the cheese and also from the milk. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan memang udah siang ya. Kok sepertinya udah ada yang kenal sama aku ya? Abang udah ada? Yang mana sih? Yang itu pokoknya ada. Oh iya. Emang sih saya sering kemari ya, karena cintanya dengan SMKN 73 ini. Kebetulan juga ibu kepala sekolahnya itu udah teman. Dalam pekerjaan yang bersifat 5M itu tadi ya, menginformasikan, menunjukkan, mengedukasikan, dan juga memimpin dan juga menghibur. Ini 5M ya, gitu. Jelas ya? Ya, lanjut lagi. Kok mati sih? Om, mati om. Perkenalkan, nama saya Mas Angga Bagalinos. Sama dong sama Om Dimas. Saya Mas Dimas. Oh iya. Kan tadi kan saya titip baca tuh tentang tour guide itu pasti ada wadahnya kan. Wadah di sini kan ada himpunan pramu wisata Indonesia. Ya. Itu ada selain itu ada sih Pak, kayak apa itu tentang wadah itu. Maksudnya selain himpunan pramu wisata Indonesia apa Pak? Terima kasih banyak. Ya, jadi untuk wadah pemandu atau guide itu ada ya. Kayak sekarang misalkan selain himpunan pramu wisata Indonesia, kayak saya juga bergabung dari dulu ya sampai sekarang itu di Pramu Wisata Indonesia. Kemudian juga di Ikatan Pemandu Museum Indonesia kebetulan saya menjadi ketua umumnya ya. Karena itu semuanya melalui proses, tidak sembarangan bisa langsung jadi seperti itu. Ya, dari nol ya, merangkak kemudian bisa sampai ke ketua umumnya. Nah, selain IPMI dan juga HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, jadi beda ya. IPMI, Ikatan Pemandu Museum Indonesia, jadi menaungi ya atau menjadi payung khusus pemandu Museum Indonesia. Kalau Himpunan Pramu Wisata itu adalah umum ya, secara umum. Kalau itu IPMI itu secara khusus. Nah, selain juga ada namanya Good Guide Jakarta ada juga ya. Tapi yang paling eksis ya adalah Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Kenapa? Karena di situ di bawah naungan ya himpunan ya. Nah, di bawahnya baru ikatan ya kan. Jadi sebenarnya sama aja, himpunan sama ikatan sama aja. Hanya berbeda posisi ya secara khusus dan guide secara umum ya. Ada juga yang namanya Good Guide atau Good Guide Jakarta itu.
dipanggil Rahma. Saya ingin bertanya. Kok jauh banget sih novel Rahman? Hanya Allah yang tahu. Oh, ya udah, hanya diriku yang tahu. Saya ingin bertanya vokalis. Jika ada pengunjung yang bertanya, tetapi pertanyaannya di luar dari konteks yang kita jelaskan. Contohnya saya waktu itu pernah PKL di Satria Mandala. Nah, di situ kita yang PKL ditanya, kan ada di koleksi itu ada kris peninggalan dari itu Soeharto. Nah, tiba-tiba ada yang nanya kris itu dimandiin sama siapa dan dimandiinnya hari apa. Nah, kita sebagai dosen, apa yang harus kita lakukan atau jawaban apa yang kita berikan kepada pengunjung itu. Ya, terima kasih. Makasih ya. Tepuk tangan dulu dong. Pertanyaannya bagus banget ya. Ternyata soal mandi dan memandikan, ya. Tapi yang dimandikan keren, ya. Jadi kalau ada pengunjung yang bertanya di luar kapasitas kita, ya bilang aja. Sebenarnya ini saya di sini hanya menjelaskan tentang dasarnya saja, ya. Tapi nanti saya akan tanyakan kembali dengan senior saya, ya. Seperti itu jawabannya. Jadi nanti akan saya kabarkan, ya, di akhir. Nanti Bapak tolong tunggu sebentar. Tapi kalau sekarang kan sambil menjawab menunggu jawaban dari, kan bisa WA, ya. Nah, setelah dapat jawaban, ya, itu baru diceritakan, Pak, sebenarnya menurut senior kami, ya, yang di sini, bahwa kris ini dimandikan setiap malam Jumat. Ternyata Pak, ada kembangnya, kemudian pakai pokoknya kembang 7 rupa, ya. Terus tahu nggak Bapak cara mandinya itu dengan pakai jeruk itu nipis, terus yang buat nyuci beras itu, ya, namanya Leripa. Saya Jupiter, X dari itu masuk satu. Jupiter. John Peter, itu planet kan? Cakep namanya ya, kayak planet ya. Jadi tipis. Oh, biar tipis, ya. Tadi saya baca kan ada 3 tingkatan ya, Pak. Pramuwisata Muda, Madya, dan TL. Nah, saya ingin bertanya Pak Felix, kalau misalnya di suatu cerita nih, saya mendapat klien orang luar negeri, tapi posisi saya masih muda, pramuwisata muda. Nah, apakah saya bisa membawa tamu tersebut karena tamu tersebut hanya mengingini saya, atau saya tolak seperti itu? Dan jika saya bawa, apakah saya bisa kena sanksi atau seperti apa? Terima kasih Pak Felix. Terima kasih. Nah, jadi ini pertanyaan yang bagus, ya. Jadi ada tamu dari luar negeri, ya. Sedangkan kamu kan udah menjadi pramuwisata muda. Terus kamu menjelaskan di Jakarta. Ya boleh, asal kamu bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Amerika gitu. Apa salahnya? Memang alasannya kok, ya. Kecuali kalau kamu bawa ke Bali dan lain sebagainya, itu pun juga boleh, tapi di sana pakai lokal guide-nya gitu. Artinya kenapa dibatasi seperti itu? Supaya tidak salah paham, salah pengertian. Misalkan menjelaskan museum ini tidak jelas dan lain sebagainya, makanya perlu kerjasama dengan lokal guide atau guide khusus, ya. Seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada larangan, ya. Karena memang guide pramuwisata muda itu kan di provinsi atau tingkatan kabupaten, ya. Nah, kecuali kalau kamu bawanya ke Bali, ke Sumatera, nah itu di sana nanti boleh bawa, tapi harus kerjasama dengan sana. Kenapa? Karena belum menguasai, ya, gitu loh. Kalau yang namanya guide pramuwisata Madya itu udah menguasai, gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan dengan cara teori saja, namun biasanya akan terlahir dari diri seorang pemandu setelah praktek memandu. Nah, makanya saya bilang ini nanti harus dipraktekkan dulu. Jadi kita bisa cerita setelah kita mengalami, ya. Kalau ceritanya misalkan ya 500 juta. Oke. Nah, kemudian mengenalkan diri ya, tadi self introduction, ya, kenalkan diri kita.
Saya bilang nama, ya saya sebagai siapa di situ, saya yang akan memandu Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, menceritakan secara singkat ini kita masuk pada storytellingnya secara singkat gedung. Biasanya kalau di Museum Sejarah Jakarta itu, yang pertama sebelum teman-teman menjelajahi koleksi-koleksi yang ada di museum. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para sumber hebat kita, tepuk tangan untuk Papi Alex. Dan tim yang saya hormati Bapak Dimas selaku guru. Ini mata pelajaran Pak Dimas juga termasuk ya? Iya, dan termasuk kepala program di ULW dan anak-anak yang Bunda banggakan. Pada kesempatan siang hari ini Bunda diberikan waktu untuk closing tentang materi yang disampaikan oleh Papi Alex, Ikatan Pemandu Museum Indonesia dari IPMI dengan pemahaman kepemanduan wisata. Jadi Papi Alex itu sudah kenyang makan asam garam ya. Jadi kalau melatih kalian sudah no teks, tidak lagi menggunakan buku pemandu karena semuanya sudah di luar kepala. Papi Alex itu dikenal seluruh Indonesia, pelajar SMK yang PKL di mana Pak? Ya, pusat sejarah ya Pi ya. Alhamdulillah setiap masuk ke grup tidak ada orang yang mencoreng nama baiknya. Ya selalu, ya memang begitu keadaannya yang Bunda alami. Well,